Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Setiawan dari Rayon Fakultas Pertanian. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas rencana tindak lanjut kegiatan pelatihan kader dasar ke-8 pengurus komisariat PMI Untirta yang diadakan beberapa minggu yang lalu. Nah, kebetulan saya mendapatkan bagian menjelaskan apa yang saya ketahui tentang materi PMI dan gerakan mahasiswa. Nah, tentunya kita sudah tidak asing dengan kata mahasiswa. Artinya mahasiswa sendiri merupakan seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan tidak hanya itu, tentunya mahasiswa juga memiliki peran dan fungsi yang memang sangat sering kita pelajari, entah itu ketika kita mengikuti masa-masa orientasi di kampus atau kegiatan lainnya. Mahasiswa sendiri dikenal dengan sebutan agen of change atau agen perubahan, kontrol sosial, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pembentukan karakter pada diri mahasiswa itu sangat perlu dilakukan. Permasalahannya, pendidikan di kampus atau di kelas-kelas formal tidak merujuk kepada hal tersebut. Artinya, mahasiswa butuh wadah lain untuk bisa membentuk dirinya, untuk bisa memproduksi pola pikir yang kritis dan juga memunculkan nilai-nilai idealisme di tubuh mahasiswa tersebut. Salah satu saran yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya yaitu melalui berorganisasi. Pola pendidikan yang terjadi di perkuliahan tentunya tidak memberikan dampak yang signifikan untuk bagaimana mahasiswa ini memiliki karakter yang kuat dan peduli terhadap keadaan-keadaan di lingkungannya. Maka dari itu, melalui organisasi kita bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain, kemudian melatih nalar kritis kita, dan juga biasanya di dalam organisasi di situ kita ada proses ideologisasi diri yang akhirnya membentuk pribadi mahasiswa yang kritis dan juga idealis. Terkait gerakan mahasiswa, tentunya mahasiswa memiliki sejarah panjang yang telah ditorehkan terkait gerakan-gerakan yang dilakukannya, dan juga gerakan mahasiswa ini terjadi di beberapa fase. Mungkin yang pertama yaitu terjadi pada fase pra-kemerdekaan. Pada tanggal 20 Mei 1908 terbentuklah organisasi pemuda dan mahasiswa pertama kalinya, yaitu organisasi Budi Utomo yang bersifat nasional, dan pada tanggal 20 Mei itu pula diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelahnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda dan mahasiswa di seluruh Indonesia bertemu dalam satu tempat yang sama dan mencetuskan 3 sumpah, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dan hari ini kita mengenalnya dengan Sumpah Pemuda. Setelahnya, pada tahun 1945 terjadi kejadian penculikan Soekarno ke Rengas Dengklok, dan itu dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa untuk mendorong Soekarno agar mau memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Untuk pasca kemerdekaan itu, gerakan mahasiswa terjadi di fase tahun 1965 dan 1966, di mana seluruh mahasiswa Indonesia pada saat itu terhimpun dalam satu organisasi yang sama, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Dan kemudian pada tahun 1998, gerakan mahasiswa yang revolusioner berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Lalu bagaimana dengan gerakan mahasiswa di masa reformasi saat ini? Gerakan mahasiswa di masa reformasi pada saat ini terkesan misorientasi, artinya tidak tahu akan diarahkan kemana, seperti itu. Ditambah kebingungan yang dialami oleh mahasiswa, kebingungan dalam memilih posisi, apakah mahasiswa ini harus berada di pemerintah atau menjadi oposisi pemerintah. Jadi tentunya rekonstruksi pola dari gerakan mahasiswa ini harus diperbaiki untuk memenuhi cita-cita reformasi yang dicetuskan pada tahun 1998 pada saat itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.